Respon Kevin Dix targetkan bungkam Cina. Solusi Michelle Becker dan Rian Flamingo gabung skuad Garuda. Sisi positif jika Erick Thohir tetap jadi ketum PSSI. Bikin terharu, penasehat PSSI tak malu belajar budaya Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bikin terharu, penasehat PSSI tak malu belajar budaya Indonesia. Setiap negara pastinya mempunyai budaya yang berbeda-beda. Demikian Indonesia dengan beragam budayanya yang banyak. Lantas tak membuat penasehat PSSI untuk tak mau belajar. Aksinya itu kemudian mengundang haru oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jordi Cruyff sempat menjadi atensi sejak Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia pada 25 Februari 2025. PSSI memilih Jordi Cruyff menjadi penasihat teknis Timnas Indonesia, alih-alih memiliki misi besar untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Terlebih lagi, alasan PSSI percaya menggunakan jasanya karena memiliki banyak pengalaman di kancah sepak bola internasional. Jordi pernah menjadi pemain FC Barcelona. Sementara itu, sebagai putra legenda timnas Belanda Johan Cruyff, Jordi mengatakan pemahaman budaya pertama dilakukannya, bukan tentang kepercayaan agama. Jordi lebih ingin mempelajari lebih dalam seberapa jauh kekuatan dan kemajuan sepak bola Indonesia, mulai dari mentalitas pemain hingga kemampuan masing-masing individu. Antusias ini menjadi tipikal Jordi Cruyff, hampir serupa dengan niat besar yang dimiliki Sintayong saat baru pertama kali dipinang oleh PSSI. Kisah Sintayong yang satu ini sebenarnya sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Ia beberapa kali bercerita kepada media asal Korea Selatan terkait kebutuhan budaya dan agama Indonesia. Terkhusus Islam menjadi kepercayaan mayoritas dianut oleh para pemain Garuda. Kepada media asal Sport Al Korea, STY sapaan akrabnya pernah mengutarakan langkah pertama saat baru tiba di Indonesia, yakni belajar budaya dan agama Islam. Sisi positif jika Erick Thohir tetap jadi ketum PSSI. 1. Lanjutkan program. Jika memutuskan untuk tetap bertahan sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tentu bisa kembali melanjutkan program-program yang selama ini telah dirancang oleh federasi dalam mengembangkan sepak bola nasional. Dengan kata lain, berbagai program yang sudah berjalan selama 2 tahun ini bisa tetap dipertahankan agar berlangsung konsisten dan tak terhenti di tengah jalan karena pergantian kepemimpinan. Tak hanya itu, program naturalisasi yang belakangan ini dilakukan di berbagai kelompok usia juga bisa tetap dijaga oleh federasi apabila Erick Thohir masih menjabat sebagai ketum PSSI. 2. Pendanaan aman. Pendanaan PSSI untuk menjalankan berbagai program, mulai dari pengembangan pemain usia dini, penyelenggaraan kompetisi, hingga operasional tim nasional akan tetap aman apabila Erick Thohir bertahan sebagai Ketua Umum PSSI. Pasalnya, selama ini Erick Thohir mendapatkan keuntungan karena statusnya sebagai Menteri Badan Usaha milik negara. Jabatan itu membuat Erick bisa leluasa menggelontorkan dana dari perusahaan plat merah. Misalnya, untuk menggelar kompetisi sudah ada BRI yang menjadi sponsor utama Liga 1. Serta Pegadaian yang menjadi sponsor Liga 2. Timnas Indonesia juga banyak mendapatkan sponsor. Sponsor-sponsor itu diprediksi juga akan pergi apabila PSSI tidak lagi ditangani oleh Erick Thohir. 3. Stabilitas federasi. Selama Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, pengelolaan federasi memang cenderung stabil. Ini bisa menjadi keuntungan karena tidak ada perpecahan di antara anggota komite eksekutif. Kepercayaan penuh yang diberikan kepada ET untuk memimpin juga sangat penting. Sebab, dengan dukungan ini, dia bisa menjalankan program PSSI dengan baik
setidaknya hingga masa kepengurusannya berakhir. Respon Kevin Dix targetkan bungkam Cina. Timnas Indonesia masih punya waktu yang cukup untuk melawan Timnas Cina Juni mendatang. 2 laga sisa menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia untuk raih poin penuh demi bisa lolos Piala Dunia 2026 zona Asia. Begitu yang dirasakan bek Timnas Indonesia Kevin Dix punya target sendiri untuk menghadapi Cina. Seperti yang kita tahu, 2 laga sisa Timnas Indonesia masing-masing adalah melawan Cina dan Jepang. Kemenangan atas Bahrain kemudian melecut semangat Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen itu pun optimis menatap laga melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Akhirnya menang di sini. Ini laga ketiga saya. Saya senang bisa mendapat 3 poin. Ujar Kevin Dix usai pertandingan. Target saya selanjutnya adalah lawan Cina bulan Juni. Ayo menang lagi, katanya melanjutkan. Sementara itu Kevin Dix ingin di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C lawan Cina dapat meraih 3 poin. Ini merupakan laga pertama yang diakhiri kemenangan untuk Kevin Dix setelah 2 laga sebelumnya. Ia harus menelan pil pahit karena dikalahkan Jepang 0-4 dan Australia 1-5 saat dirinya gagal mengeksekusi penalti di awal laga. Kemenangan ini membuat tim Garuda menjaga mimpinya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran keempat guna mendapatkan tiket tersisa menuju Piala Dunia edisi ke-23 tersebut. Solusi Michel Becker dan Ryan Flamingo gabung skuad Garuda. Nama Michel Becker dan Ryan Flamingo sebenarnya sudah santer dikaitkan untuk dinaturalisasi PSSI dan memperkuat timnas Indonesia. Namun, hal itu tak kunjung terrealisasi karena suatu hal. Beberapa solusi unik pun muncul untuk pemain Lille dan PSV Eindhoven itu. Sebelumnya, saat konferensi pers pemecatan Sintayong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sulit menaturalisasi Michel Becker. Sebab, PSSI saat itu belum menemukan dokumen yang menunjukkan ibu bapak atau kakek nenek Michel Becker memiliki darah Indonesia. Sementara Ryan Flamingo seakan menunjukkan kode ingin memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, bek timnas Belanda U21 itu menyukai permintaan netizen Indonesia yang memintanya segera memperkuat skuad Garuda. Terbaru, ia mengunggah ulang postingan penyerang timnas Indonesia di Instagram oleh Romney. Saat itu, Romney memamerkan keberhasilan dirinya menjadi pemain terbaik laga timnas Indonesia versus Bahrain. Saran unik pun dilontarkan salah satu netizen agar Michel Becker dan Ryan Flamingo eligible membela timnas Indonesia. Netizen ini meminta PSSI agar menaturalisasi orang tua Michel Becker dan Ryan Flamingo. Dengan begitu, Becker dan Ryan akan eligible memperkuat timnas Indonesia, sebab orang tua mereka memiliki paspor Indonesia. Meski begitu, prakteknya tak akan semudah membalikkan tangan. Satu yang pasti, Michel Becker dan Ryan Flamingo merupakan pesepak bola jempolan.